Yes, alhamdulillah. FIFA resmi umumkan kejutan besar yang tak terduga untuk timnas Indonesia. Langkah mengejutkan ini bisa bikin Garuda cetak sejarah di ajang Piala Dunia. Fans auto merinding bahagia, tak menyangka dukungan FIFA sebesar ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak informasi dan fakta lengkap di balik kejutan dari FIFA ini. Bisa auto bikin geger semuanya. Sindiran sangat menohok Coach Shin Tae-yong soal daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia versus Cina. Yang kembali sisihkan nama Elkan Bagoot, panggil kembali Lily Pali, hingga hilangnya nama Ragnar Orotmangoen dari daftar Garuda Calling sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal daftar 32 nama pemain yang dipanggil ke TC Bali. Breaking news bikin geger. Media ternama Asia ini beritakan kabar heboh tentang keputusan mengejutkan Erick Thohir soal ajakan TC bersama Thailand dan Vietnam. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan info lengkap dan fakta mengejutkan di balik berita Erick Thohir itu hanya di sini. Pemilik anyar Swansea City, Luka Modric siap lepas Nathan Chu Aon ke klub papan tengah Eredivisie NAC Bredakah? Mumpung masih terikat kontrak 1 tahun lagi, Swansea siap cari untung? Atau ada kejutan lain yang tak terduga? Simak fakta mengejutkannya di sini. Kejutan besar bikin bahagia. Orang dalam klub Venezia tiba-tiba bocorkan kode menggemparkan bahwa Jay Itzes bakal menuju Inter Milan. Kabar ini bisa langsung viral di Eropa, fans Indonesia heboh dan tak sabar lihat Garuda berlaga di tim elite Italia. Simak fakta lengkap, bocoran negosiasi, dan alasan mengapa Inter Milan menjadikan Jay Itzes target utama. Geger besar jelang laga panas. Pelatih timnas Cina mendadak dapat ancaman mengerikan saat baru berangkat ke Jakarta H-3. Apa isi ancaman yang bikin shock itu? Apakah berkaitan langsung dengan laga panas lawan timnas Indonesia di GBK? Simak bocoran lengkapnya di sini. Bikin geger publik Indo. Respon mengejutkan bomber timnas soal regulasi aneh dari PT LIB yang mau tambah kuota pemain asing Liga 1 jadi 11. Suara pro dan kontra makin membara. Apakah kebijakan aneh ini akan hancurkan karir pemain lokal? Simak pernyataan lengkap fakta di balik regulasi kontroversialnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. FIFA resmi umumkan kejutan besar yang tak terduga untuk timnas Indonesia. Langkah mengejutkan ini bisa bikin Garuda cetak sejarah di ajang Piala Dunia. Fans auto merinding bahagia, tak menyangka dukungan FIFA sebesar ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak informasi dan fakta lengkap di balik kejutan dari FIFA ini. Rencana untuk memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara semakin menguat. Jika disetujui, ini akan menjadi rekor jumlah tim terbanyak dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Sebagai perbandingan, Piala Dunia 2022 di Qatar hanya diikuti oleh 32 negara. Mulai edisi berikutnya di 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, jumlah peserta sudah bertambah menjadi 48 tim. Namun sebelum format baru itu digunakan, sudah muncul usulan lanjutan agar jumlah peserta diperluas lagi menjadi 64 tim untuk edisi 2030. Gagasan ini datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, Alejandro Dominguez, asal Paraguay. Alasannya Piala Dunia 2030 menandai 100 tahun sejak turnamen pertama digelar pada 1930. Maka dari itu ia mengusulkan agar perayaan 100 tahun ini digelar secara lebih besar dan meriah. Pada edisi 2030, CONMEBOL direncanakan menjadi tuan rumah untuk 3 laga pembuka, masing-masing digelar di Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Namun menurut Dominguez, 3 pertandingan untuk 3 negara tuan rumah di Amerika Selatan itu terlalu sedikit. Ia menginginkan lebih banyak pertandingan dan lebih banyak negara yang ikut serta.
Gagasan ini kembali disampaikan dalam Kongres Tahunan FIFA ke-75 yang berlangsung di Paraguay pekan ini. Walau tidak secara eksplisit menyebutkan angka 64, Dominguez memberikan isyarat kuat. Dia menyampaikan bahwa cara merayakan ulang tahun ke-49 dan 51 tentu berbeda dengan ulang tahun ke-50, tulis media The Athletic. Presiden FIFA Gianni Infantino merespons positif gagasan tersebut. Ia memang dikenal sebagai pendukung kuat ekspansi turnamen global. Perayaan 100 tahun Piala Dunia akan jadi momen yang sangat spesial, ujar Infantino, dikutip dari The Athletic. Saya ingin menegaskan kembali pesan Alejandro tadi. Ia mengajak kita semua untuk berpikir bagaimana caranya membuat perayaan ini benar-benar luar biasa. Semua ide dan usulan tentu layak dipertimbangkan. Jika benar jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara, maka peluang negara-negara berkembang untuk lolos ke putaran final akan jauh lebih besar. Termasuk diantaranya Timnas Indonesia yang sudah mulai diuntungkan dengan format 48 tim pada Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bila posisi itu bisa dipertahankan, tim asuhan Patrick Kluivert berpeluang melaju ke babak selanjutnya. Jika kuota peserta benar-benar bertambah menjadi 64 tim pada 2030, peringkat keempat di grup pun bisa jadi langsung lolos ke putaran final. Tak hanya tim dari Asia seperti Indonesia, negara-negara kecil dari benua lain juga bisa mendapat keuntungan dari kebijakan ekspansi tersebut. Jika disetujui, Piala Dunia 2030 akan menjadi ajang yang paling inklusif dalam sejarah sepak bola dunia. Breaking news Garuda Calling. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastor panggil rilis 32 nama pemain untuk laga sengit kontra Cina dan Jepang. Publik dikejutkan oleh daftar ini. Ada sosok lama yang mendadak kembali dipanggil. Tapi tak disangka, satu pemain andalan justru tak masuk skuad. Wah. Simak inilah daftar lengkap pemain yang masuk, siapa yang dicoret, dan apa dampaknya bagi tim Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert resmi mengumumkan daftar awal pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga penting melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman ini yang diberi nama Garuda Calling disampaikan pada Minggu pagi waktu Indonesia. Sebanyak 32 pemain masuk dalam daftar awal untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Latihan ini akan menjadi persiapan jelang duel kontra Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan laga tandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Di posisi penjaga gawang ada nama baru Reza Arya dari PSM Makassar. Sementara itu Asnawi Mangkualam juga kembali masuk skuad setelah sebelumnya absen. Beberapa pemain yang baru pulih dari cedera juga dipanggil, seperti Kevin Dix dari FC Copenhagen yang menutup musim lebih cepat karena cedera, dan James yang ikut membawa Go Ahead Eagles juara Piala KNVB. Back Mels Hilgers pun kembali ke skuad setelah sebelumnya absen karena cedera saat melawan Bahrain. Selain itu, duo kembar Yakob dan Yance Sayuri juga kembali ke timnas setelah tampil impresif di Liga 1 bersama Malut United, termasuk mencetak hat-trick pertama mereka musim ini. Kejutan lainnya adalah nama Stefano Lillipali, penyerang senior yang telah memperkuat timnas sejak 2013 dan ikut membawa Indonesia ke final Piala AFF tahun 2016. Lillipali terakhir dipanggil saat laga kontra Burundi pada Maret 2023. Sementara itu, satu nama yang cukup mencolok karena tidak dipanggil adalah Ragnar Orotmangoen yang sebelumnya menjadi andalan di lini depan. Inilah daftar lengkap 32 pemain timnas Indonesia. Penjaga gawang Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Back tengah Justin Hubner, Mels Hilgers, J. Itzas, Jordi Amat, Rizky Ridho. Back sayap Saina Patinama, Yance Sayuri, Calvin Verdon, Pratama Arhan, dan James, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Sandy Walsh, Liano Reinders, Asnawi Mangkualam.
Gelandang tengah, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupes, Nathan Chuaon. Penyerang Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romenye, Rafael Struij, Egy Maulana Fikri. Dengan komposisi pemain yang lengkap dan pengalaman internasional, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dalam 2 laga krusial ini. Patut dinantikan bagaimana strategi Kluivert menghadapi tim kuat seperti Cina dan Jepang. Breaking news bikin geger. Media ternama Asia ini beritakan kabar heboh tentang keputusan mengejutkan Erick Thohir soal ajakan TC bersama Thailand dan Vietnam. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan berita lengkap dan fakta mengejutkan di balik berita Erick Thohir itu hanya di sini. Dilansir dari media lokal Indonesia, diberitakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mengembarkan dunia sepak bola dengan keputusan yang tak terduga dalam agenda pemusatan latihan timnas Indonesia. Menariknya, pria yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses ini dengan tegas menolak ajakan sparring dari 2 kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Bayangkan saja, Thailand dan Vietnam yang selama ini menjadi momok bagi timnas Garuda di berbagai turnamen regional seperti Piala AFF dan SEA Games, tiba-tiba dilewatkan begitu saja sebagai lawan uji coba. Tentu ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Namun ternyata keputusan kontroversial ini bukan tanpa alasan. Keputusan Erick Thohir yang terkesan berani ini sebenarnya memiliki landasan strategis yang matang. Thailand dan Vietnam memang selama bertahun-tahun menjadi rival abadi Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Hampir setiap pertemuan dengan kedua negara ini selalu diwarnai ketegangan dan drama yang menguras emosi. Namun ada perspektif baru yang dibawa oleh Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Beliau tampaknya ingin membawa timnas Indonesia keluar dari zona nyaman persaingan regional dan mulai menatap kompetisi level yang lebih tinggi. Inilah mengapa Lebanon dan Kuwait dipilih sebagai partner sparring pengganti Thailand dan Vietnam. Kami ingin memaksimalkan FIFA Match Day untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Jadwal sudah kami sesuaikan agar TC ini benar-benar bermanfaat bagi timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir dengan penuh keyakinan dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI Jakarta. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa ada agenda besar yang sedang dipersiapkan oleh PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia melompat ke level berikutnya. Bukan lagi sekadar bersaing di tingkat ASEAN, tetapi mulai menata persaingan di kancah Asia bahkan dunia. Erick Thohir dengan cerdiknya memilih Lebanon dan Kuwait sebagai partner sparring. Kedua negara dari Timur Tengah ini sudah menyatakan siap untuk bertanding melawan timnas Indonesia dalam FIFA Match Day September 2025 mendatang. Jika dianalisis lebih dalam, langkah brilian Erick Thohir ini tampaknya memiliki visi jangka panjang. Lebanon dan Kuwait dikenal memiliki karakteristik permainan yang lebih mengandalkan fisik dan disiplin taktik. Mirip dengan tim-tim Timur Tengah yang kemungkinan akan dihadapi timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kata lain, Erick sedang mempersiapkan mental dan taktik skuad Garuda untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di level internasional. Cerdas sekali, bukan? Jadi, menurutmu ini strategi yang tepat atau justru kekhawatiran berlebihan? Share pendapatmu di kolom komentar. Lebanon yang saat ini menduduki peringkat FIFA ke-99 per April 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tim berjuluk The Seeders ini bahkan berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Kedua negara ini jelas memberikan tantangan berbeda bagi timnas Indonesia dibandingkan dengan Thailand atau Vietnam yang sudah sering dihadapi. Gaya permainan, postur pemain, hingga pendekatan taktis akan memberikan pengalaman berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Yang tak kalah menarik, Malaysia justru mencuri perhatian dengan sikap anehnya. Berbeda dengan Lebanon dan Kuwait yang dengan antusias menyambut ajakan dari PSSI, Malaysia malah menolak kesempatan sparring melawan timnas Indonesia. Ada apa gerangan?
Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu atau jangan-jangan mereka justru takut menghadapi timnas Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya? Rivalitas Indonesia dan Malaysia memang selalu diwarnai dengan tensi tinggi dan seringkali memercikkan kontroversi di dalam maupun di luar lapangan. Namun keputusan Malaysia ini membuka ruang spekulasi baru. Apakah mereka sedang menyembunyikan strategi khusus atau justru fokus pada persiapan turnamen lain? Malaysia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Kami memilih untuk menghadapi tim-tim dari Asia Tengah yang memiliki karakteristik serupa dengan calon lawan kami di grup kualifikasi, jelas pelatih timnas Malaysia. Pada akhirnya pemilihan lawan tanding yang tepat akan sangat mempengaruhi performa timnas Indonesia menuju FIFA Matchday September 2025. Dan tentu saja, peluang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika strategi Erick Thohir ini berhasil, kita bisa menyaksikan timnas Indonesia tampil lebih perkasa dan siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Menghadapi tim seperti Lebanon dan Kuwait memberikan dimensi baru dalam perkembangan timnas kita. Pemain akan terbiasa dengan intensitas dan fisikalitas yang berbeda, yang sangat berguna untuk kompetisi level tinggi. Keputusan Erick Thohir untuk menghadapi Lebanon dan Kuwait, alih-alih Thailand dan Vietnam mencerminkan visi jangka panjang yang sedang dibangun untuk sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar tentang hasil jangka pendek, tetapi mempersiapkan fondasi yang kuat untuk generasi mendatang. Sepak bola Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman. Kita tidak bisa terus-menerus mengukur kemajuan hanya berdasarkan performa di kawasan ASEAN. Saatnya kita menatap kompetisi level dunia, tegas Erick Thohir dalam sebuah wawancara eksklusif. Namun setelah admin telusuri secara mendalam, berita ini hanyalah hoax semata. Kejutan besar bikin bahagia. Orang dalam klub Venezia tiba-tiba bocorkan kode menggemparkan bahwa Jay Itzes bakal menuju Inter Milan. Kabar ini bisa langsung viral di Eropa, fans Indonesia heboh dan tak sabar lihat Garuda berlaga di tim elite Italia. Simak fakta lengkap, bocoran negosiasi, dan alasan mengapa Inter Milan menjadikan Jay Itzes target utama. Kabar kepindahan Jay Itzes, bek tangguh timnas Indonesia, ke klub raksasa Italia Inter Milan makin santer terdengar. Terbaru, sebuah pernyataan dari Direktur Olahraga Venezia Filippo Antonelli menjadi sinyal kuat yang mengarah ke kepindahan sang pemain. Saya memiliki hubungan baik dengan Inter yang memungkinkan kami menjalankan operasi transfer ini, ujar Antonelli seperti dikutip dari Calcio Mercato. Ucapan tersebut sontak memicu spekulasi bahwa Venezia bersedia melepas Jay Itzes ke Inter Milan, klub papan atas Serie A yang dikenal punya sejarah besar di kancah Eropa. Jika kabar ini benar, maka Jay Itzes berpotensi mencetak sejarah baru sebagai salah satu pemain Indonesia yang bermain untuk klub elit Eropa. Apalagi Inter adalah tim yang pernah menjuarai Liga Champions dan kini kembali difavoritkan untuk meraih gelar bergengsi tersebut di musim ini. Bahkan Inter Milan dijadwalkan akan bermain di final Liga Champions 2025 melawan PSG yang akan digelar pada 31 Mei 2025 di Munich. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kepindahan Jay ke Inter Milan tentu akan menjadi kebanggaan luar biasa. Selain akan memperkuat posisi timnas Indonesia di mata dunia, ini juga bisa membuka jalan bagi pemain-pemain muda tanah air untuk bermimpi lebih besar. Kini publik hanya tinggal menunggu konfirmasi resmi. Apakah Jay Itzes benar-benar akan berseragam biru hitam Inter musim depan? Jika iya, maka nama Bang Jay akan semakin harum tak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di pentas sepak bola Eropa. Pemilik anyar Swansea City, Luka Modric siap lepas Nathan Chu Aon ke klub papan tengah Eredivisie NAC Bredakah? Mumpung masih terikat kontrak 1 tahun lagi, Swansea siap cari untung? Atau ada kejutan lain yang tak terduga? Simak fakta mengejutkannya di sini. Bek kiri timnas Indonesia, Nathan Chu Aon masih tercantum dalam daftar pemain yang akan dipertahankan Swansea City untuk musim depan.
Namun masa depannya di klub asal Wales itu tetap belum pasti, meskipun klub kini tengah menjadi sorotan karena kedatangan Luka Modric sebagai pemilik minoritas yang baru. Musim 2024/25 bukanlah musim yang menyenangkan bagi Nathan. Ia hanya bermain 3 kali, semuanya terjadi di bulan Agustus 2024, 1 kali di kompetisi Championship dan 2 kali di ajang Carabao Cup. Setelah itu ia tak pernah lagi masuk skuad, bahkan 16 pertandingan terakhir musim ini ia absen total dari daftar pemain. Saat musim hampir berakhir, Luka Modric yang masih aktif bermain di Real Madrid resmi menjadi investor minoritas di Swansea City. Kedatangan sang legenda sepak bola ini disambut positif dan diyakini bisa memberikan pengaruh besar dalam strategi transfer pemain. Sebagai sosok yang dihormati di dunia sepak bola, kehadiran Modric bisa jadi daya tarik untuk merekrut pemain-pemain berkualitas. Namun di sisi lain, masuknya Modric juga bisa membuat standar di dalam tim menjadi lebih tinggi. Artinya pemain-pemain yang sebelumnya hanya menjadi cadangan atau tak terpakai, seperti Nathan, berpotensi semakin tersisih dari skuad utama. Meskipun demikian, pihak klub merilis daftar resmi pemain yang masih bertahan pada Jumat 16 Mei 2025 malam. Dan nama Nathan Chu Aon masih tercantum dalam daftar yang terdiri dari 43 pemain. Pengumuman itu juga menyebut bahwa klub melepas beberapa nama besar, termasuk 2 legenda klub, Joe Allen dan Kyle Naughton, serta Cyrus Christie, Christian Pedersen, dan John McLaughlin, yang kontraknya tidak diperpanjang. Namun perlu dicatat, masuknya nama Nathan ke dalam daftar pemain bertahan tidak serta-merta menjamin ia akan dipertahankan dalam skuad utama musim depan. Daftar itu hanyalah daftar pemain yang secara kontrak masih terikat dengan klub setidaknya sampai tahun 2026. Dengan performa yang minim dan kontrak yang menyisakan 1 musim lagi. Bukan tak mungkin Swansea akan melepas Nathan secara permanen atau meminjamkannya ke klub lain di bursa transfer musim panas ini. Dari sudut pandang klub maupun pemain, opsi pindah bisa jadi solusi terbaik untuk mencari menit bermain yang lebih banyak dan konsistensi di lapangan. Bikin geger publik Indo. Respon mengejutkan bomber timnas soal regulasi aneh dari PT LIB yang mau tambah kuota pemain asing Liga 1 jadi 11. Suara pro dan kontra makin membara. Apakah kebijakan aneh ini akan hancurkan karir pemain lokal? Simak pernyataan lengkap fakta di balik regulasi kontroversialnya hanya di sini. Pemain timnas Indonesia sekaligus striker Persib Bandung, Dimas Derajat, memberikan tanggapan santai terkait wacana penambahan jumlah pemain asing di kompetisi Liga 1 Indonesia. Wacana ini muncul setelah PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 mengkaji kemungkinan untuk menambah jumlah pemain asing yang bisa dimiliki tiap klub dari 8 menjadi 11 orang. Meskipun begitu, hanya 8 pemain asing saja yang diizinkan bermain di lapangan dalam 1 pertandingan, sementara 3 lainnya hanya boleh duduk di bangku cadangan. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menyampaikan bahwa rencana ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan daya saing klub-klub Indonesia di level Asia. Dan kebijakan ini juga telah disesuaikan dengan aturan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, yang tidak membatasi jumlah pemain asing dalam kompetisi antar klub Asia. Menanggapi hal ini, Dimas Derajat menyatakan dirinya tidak merasa terancam. Ia menilai bahwa penambahan kuota pemain asing bukanlah masalah besar bagi para pemain lokal, dan justru merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan semangat. Menurut saya pribadi, tidak ada masalah dengan penambahan kuota pemain asing. Yang penting kita sama-sama bermain sepak bola, ujar Dimas. Ia menambahkan para pemain lokal harus tetap semangat dan tidak boleh menyerah meskipun persaingan dengan pemain asing kemungkinan akan semakin ketat. Sebagai pemain lokal, saya siap bekerja keras agar tetap bisa mendapatkan tempat di tim, katanya menegaskan. Sikap Dimas ini menunjukkan optimisme dan mental bersaing yang positif, sekaligus memberikan motivasi bagi pemain lokal lainnya agar tidak gentar menghadapi dinamika baru dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Geger besar jelang laga panas.
Pelatih timnas Cina mendadak dapat ancaman mengerikan saat baru berangkat ke Jakarta H-3. Apa isi ancaman yang bikin syok itu? Apakah berkaitan langsung dengan laga panas lawan timnas Indonesia di GBK? Simak bocoran lengkapnya di sini. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tengah menghadapi tekanan besar dari publik negaranya menjelang laga penting melawan timnas Indonesia di Jakarta pada 5 Juni 2025. Laga ini merupakan pertandingan ke-9 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan bisa jadi penentu masa depan sang pelatih. Menurut laporan dari media lokal Cina, 163 Ivankovic akan memulai pemusatan latihan bersama 30 pemain pilihannya mulai 24 Mei 2025 di Shanghai. Setelah itu, skuad timnas Cina dijadwalkan terbang ke Jakarta 3 hari sebelum pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media tersebut menyebutkan bahwa pertandingan melawan Indonesia sangat krusial. Hasil laga ini tidak hanya penting untuk peluang lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga menjadi tolak ukur awal bagi proyek pembaruan tim nasional Cina atau yang disebut sebagai era baru Tim Naga. Tak perlu dijelaskan lagi betapa pentingnya laga tandang melawan Indonesia. Hasil pertandingan ini akan jadi faktor penentu bagi siklus persiapan baru tim nasional, tulis 163. Ancaman yang dihadapi Ivankovic bukan sekadar tekanan moral. Kontraknya sebagai pelatih timnas Cina disebut sebagai kontrak bertahap yang berarti masa kerjanya bergantung pada performa tim. Jika ia mampu membawa Cina lolos ke babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026, maka jabatannya aman setidaknya hingga babak play-off yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Jika Cina berhasil ke babak play-off, Ivankovic akan tetap bertugas memimpin tim. Tapi jika gagal, maka kontraknya bisa langsung berakhir, jelas media tersebut. Saat ini, publik Tiongkok masih menanti hasil dari 2 pertandingan terakhir timnas Cina di kualifikasi. Hasil inilah yang akan menjadi dasar keputusan apakah Ivankovic akan dipertahankan atau diganti. Meski sudah ada spekulasi tentang siapa yang akan menjadi pengganti, belum ada nama resmi yang diumumkan. Jika gagal lolos ke play-off zona Asia, maka secara teori kontrak antara federasi dan Ivankovic langsung berakhir. Tapi siapa yang akan menggantikannya masih belum jelas, tulis 163. Dengan tekanan tinggi dari supporter dan federasi, serta masa depan yang bergantung pada hasil melawan Indonesia dan satu laga lainnya, Branko Ivankovic kini berada di ujung tanduk. Semua mata tertuju ke Jakarta, tempat nasibnya akan ditentukan.